Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Abi Umi TV. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan nilai mutlak. Namun, ada sesuatu yang kita lupakan. Kira-kira apa itu? Coba kamu sebutkan apa yang kelewatan dari video kemarin. Saya Ustaz. Iya, kamu. Ada fungsi nilai mutlak disama dengan nilai fungsi mutlak, Ustaz, yang belum. Ya benar, kita kemarin belum membahas tentang fungsi nilai mutlak disama dengan fungsi nilai mutlak. Nah, untuk pada video kali ini kita akan membahas itu dengan cara yang sama. Namun untuk caranya, karena kemarin itu adalah 3 cara. Yang pertama grafik, dan yang kedua adalah definisi, dan yang ketiga pemadratan 2 ruas. Nah, untuk pemadratan 2 ruas ini nanti kita akan lompati karena memang caranya yang sama. Lanjut kita ke cara yang pertama, cara definisi. Nah, pada cara yang pertama ini adalah cara definisi dengan soalnya adalah nilai mutlak 2x kurangi 6 sama dengan nilai mutlak dari x. Kemudian kita cari dulu pembuat nolnya di sini. Nah, di sini ada pembuat nol. Tinggal kita masukkan atau kita sama dengankan 0 seperti ini. Kemudian negatif 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan, artinya negatif berubah menjadi positif 6. Kemudian x sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan yang kedua, nilai mutlak dari x. Kita sama dengan 0, x sama dengan 0. Nah, kenapa pembuat 0 di sini ada 2? Sebab nilai mutlak di sini ada 2. Artinya ini adalah bentuk soal yang lain sebelum video pertama. Nah, untuk video pertama kita adalah nilai mutlak disama dengan bilangan tertentu, artinya nilai mutlaknya hanya 1 di ruas sebelah kiri. Sedangkan di sini nilai mutlaknya ada 2, yakni ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Oke, setelah kita ketahui pembuat nolnya, kemudian kita buat terlebih dahulu apa yang namanya garis bilangan. Kita tuliskan buat titik 1 dan titik kedua di sini. Kemudian kita tuliskan pembuat 0 tadi, sesuaikan dengan yang sebelah kiri paling kecil. 0 lebih kecil daripada 3, artinya 0 di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan adalah 3 karena lebih besar. Nah, kemudian berlaku juga dengan syaratnya. Nah, kurang dari 0 artinya ini nanti sebelah kiri dari 0 ini kurang dari 0, x-nya kurang dari 0. Kemudian yang di tengah ini nanti x-nya berada di antara 0 dan 3. Sedangkan di ruas sebelah kanan x-nya lebih dari 3. Oke, lanjut. Kita kerjakan terlebih dahulu yang paling kiri. Nah, di sini kenapa kita tuliskan 2x negatif 6 ini dengan negatif? Sesuai dengan definisi yang sebelumnya. Definisi yang sebelumnya di sini ada yang namanya AX ya, AX plus B plus B. Ini berlaku ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berlaku yang pertama, ini pertama. Nah, untuk yang kedua adalah negatif. Negatif dalam kurung AX plus B. Nah, seperti ini. Maklumin aja tulisannya jelek karena memang menggunakan apa itu namanya
touchscreen-nya ya, touchscreen di laptop itu, penggeraknya di laptop itulah. Oke. Nah, untuk yang kedua ini adalah nolnya lebih besar daripada X. Kebalikannya ya. Yang pertama ini X-nya lebih besar daripada 0, sedangkan yang ini nolnya lebih besar daripada X. Nah, sekarang ini untuk yang pertama ini adalah nolnya lebih besar daripada X. Sehingga kita menggunakan negatif untuk yang pertama ini, Q-nya. Kenapa ini negatif? Karena kita lihat pembuat nolnya ini. Pembuat nolnya di sini adalah 3. Nah, 3 kan nggak mungkin nih. 3 tidak mungkin kalau nilainya ini kurang dari 0. Sehingga di sini nilainya adalah negatif. Kemudian begitu pula dengan yang nomor 2 ini. Nilai mutlak dari X sama dengan negatif X. Kenapa definisinya kita ambil itu? Karena kita mengambil definisi yang nomor 2. Nih, kurang dari 0. Walaupun pembuat nolnya ini adalah 0 juga. Ini untuk yang kedua ini adalah 0. Nah, ini 0. Namun karena itu tandanya adalah kurang dari, nih tanda yang ini, tanda dari syaratnya ini adalah kurang dari, otomatis definisi yang kita ambil adalah definisi nomor 2. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini, negatif 2X dikurangi 6 sama dengan negatif X. Kemudian kita kalikan dulu negatifnya, negatif dikalikan 2X, kemudian negatif ini dikalikan dengan positif, negatif 6. Sehingga ini berubah jadi positif. Kita kerjakan tukar tempat, tukar ruas, dan hasilnya adalah X sama dengan 6. Nah, sebelum itu lihat syaratnya kembali di sini 6. Apakah berlaku dengan syarat yang ini? Syaratnya ini berlaku atau tidak ya, kira-kira berlaku atau tidak ini? 6 lebih kecil daripada 0. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Nah, karena ini adalah salah, otomatis ini tidak berlaku. Jadi ini tidak menjadi nilai atau himpunan penyelesaiannya. Sehingga kita harus mengerjakan yang nomor 2 atau syarat yang kedua, 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, untuk pengerjaannya sendiri sama seperti tadi. Untuk 2X negatif 6 definisinya adalah negatif. Kenapa? Karena itu X-nya berada kurang dari. Nih, X-nya letaknya di kurang dari 3. Pembuat 0 tadi kan 3 nih. Nah, otomatis kalau ini kurang dari, nilainya adalah negatif. Berkebalikannya dengan nilai mutlak X, ini bernilai positif karena sudah lebih dari 0. Nah, syaratnya terpenuhi, artinya ini berubah menjadi positif. Kita kerjakan sama seperti tadi, di sini 2. Ketemu 2. Nah, kita kembalikan lagi ke syaratnya. Apakah di sini syaratnya memenuhi? 2 itu letaknya berada di 0 dan juga di 3. Ataukah benar? Ya, jawabannya ini adalah benar. Otomatis ini nanti menjadi himpunan penyelesaian. Kemudian kita kerjakan yang ketiga. Syarat yang ketiga, 3 kurang dari X atau X lebih besar daripada 3. Nah, karena ini lebih besar atau ruas yang paling kanan ini adalah besar semua, otomatis nilainya adalah positif. Ini di sini ketemu X sama dengan 6. Kita masukkan ke syarat juga. Nilainya berlaku karena 6 lebih besar daripada 3, otomatis ini juga himpunan penyelesaian. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Nah, kenapa 6 di sini yang pertama ini? 6 yang pertama ini 6. Padahal di sini juga 6. Kenapa yang satu ditolak, yang satu diterima? Jawabannya ya karena tadi syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya yang pertama ini dan juga yang ini kan berbeda. Yang pertama yang ruas sebelah kiri dan juga ruas sebelah kanan ini kan berbeda. Sehingga yang ruas sebelah kiri ini ditolak karena syaratnya tidak berlaku. Yang sebelah kanan syaratnya diterima karena berlaku.
Itu tadi cara nomor 1, cara definisi. Nah, kita lanjutkan ke cara yang nomor berikutnya. Nah, untuk video kedua ini adalah penjelasan mengenai cara grafik. Silahkan simak video berikut ini. Baik, untuk cara nomor 2 ini adalah cara grafik. Nah, untuk soal yang sama 2x dikurangi 6 nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari x. Kita buat dulu apa itu yang pertama. Kita misalkan dahulu y sama dengan 2x dikurangi 6, artinya ruas yang sebelah kiri. Ini ruas yang sebelah kiri ini kita misalkan dengan y1, kemudian ruas sebelah kanan kita misalkan dengan y2. Selanjutnya kita buat pembuat nolnya dulu, sama seperti cara yang definisi tadi, tinggal kita sama dengankan dengan 0 sehingga memperoleh x sama dengan 3 dan juga 0 sama dengan x atau x sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam grafiknya. Grafiknya di sini. Ini apa ini? Oh, salah ya. Ini x ya, maaf. Ini x. Kemudian kita masukkan titiknya karena di sini x sama dengan 3 pembuat nolnya, sehingga di sini saya letakkan di tengah biar mempermudah kita nanti dalam pembuatan grafik. Nah, kemudian semakin berjalan ke kanan berarti nilainya semakin besar. 3, 4, 5, 6, semakin ke kiri semakin kecil. 3, 2, 1, 0. Tabelnya boleh terserah kalian. Kalau saran saya membuat tabel dengan nilai yang ganjil. Di sini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjawabnya Y1? Kok bisa di sini 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6? Nah, di sini karena ini 0, untuk yang X-nya 3, di sininya 0, ini karena tadi sudah kita kerjakan pembuat nolnya, sehingga Y-nya 1, ini 0. Kemudian kenapa yang pertama ini 6? Sebenarnya cara untuk pengerjaannya 0 untuk nilai x-nya ini, yang pertama ini adalah 0, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, artinya x ini kita ganti dengan 0, 2 dikali 0, kemudian dikurangi 6. Nah, hasilnya ini adalah ini maaf ya, ini masih ada nilai mutlaknya karena Y1 itu nilai mutlak dari 2x kurangi 6. Nah, x-nya ini diganti 0, kemudian 2 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 kemudian dikurangi 6. Masih nilai mutlak ya, masih nilai mutlak. Kemudian sama dengan kan, hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 6. Nilai mutlak dari negatif 6. Nah, nilai mutlak pasti nilainya adalah positif sehingga menghasilkan yang namanya nilai 6 di sini. Kita tuliskan di sini. Cek. Oke. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6 ini. Kemudian kita tuliskan titiknya. X selalu berada di depan, artinya 0,6, 1,4, 2,2, 3,0 dan seterusnya. Tinggal kita buat grafik pada koordinat kartesius seperti ini. Nah, titik 3,0 berada di sini. Ini letaknya titik 3,0 sehingga ini adalah titik baliknya ya untuk membentuk nilai V itu. Untuk membentuk garis V, maaf. Nah, kemudian kita buat tabel yang nomor 2. Ini berlaku nilai mutlak dari X. Nah, karena pembuat nolnya di sini adalah 0, artinya Y-nya ini juga nilainya 0. Nah, ini 0,0. Artinya nanti akan berada di tepat di tengah di sini dan nanti akan membentuk V
dari titik baliknya 0,0 ini. Kemudian kenapa di sini saya membuatnya berbeda dengan yang atas? Kalau atas ini ganjil dan pembuat nolnya di tengah, karena ini nah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kenapa seperti ini? Karena saya melihat dari tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini paling besar adalah 6. Jadi saya membuatnya yang paling besar ya 7, biar bisa atau biar kita logika itu grafiknya akan saling berpotongan. Untuk cara penentuan Y2-nya tadi sama seperti yang Y1, kita masukkan nilai X-nya ini. Kalau di sini adalah negatif 2, kita masukkan di sini Y2, nilai mutlak dari X, otomatis ini bernilai positif 2. Artinya ya kita tinggal tuliskan saja angkanya. 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, sehingga kita masukkan ke dalam grafik akan membentuk seperti ini. Ya, ini akan memotong di titik 2,2 dan juga 6,6, sehingga nilai X dari potongan itu adalah 2 dan 6. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Begitu untuk cara nomor 2, cara grafik. Nah, demikian tadi video pembelajaran mengenai persamaan nilai mutlak bagian kedua dari video sebelumnya. Dan ini adalah tambahan materi dari pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.